Mengapa YouTuber Malaysia sering membuat konten reaction terkait dengan Indonesia? Jom kita semak video ini, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Kepada yang baru ketemu channel ini, guys, saya mengucapkan selamat bergabung dan saya mendoakan kalian semoga sentiasa diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan, guys. Dan juga sentiasalah kalian dilindungi dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan apapun, dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dalam pekerjaan apapun, sentiasa Anda dilindungi olehnya. Oke, amin ya rabbal alamin. Oke guys, pada hari ini apa yang kita ingin react terkait dengan YouTuber daripada Malaysia ini, kenapa sering membuat konten terkait dengan Indonesia, guys? Apa sebabnya dan apa natijahnya? Apa yang diperolehi oleh YouTuber, apa yang diperoleh oleh negara Indonesia itu sendiri? Nah, kalau dari sisi positifnya, dia boleh memperkenalkan Indonesia itu ke mata dunia melalui reaction yang dibuat dan memperkenalkan suatu suku budaya yang ada kebaikan-kebaikan di Indonesia itu sendiri. Dan di dalam video ini, yaitu video Trend Publica, guys. Pada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe, like, share, dan komen. Trend Publica ini adalah channel yang sangat-sangat trending sekarang ini di Indonesia, yang memaparkan banyak video-video yang bermanfaat, ada pro dan kontranya. Kita perlu menilai dan mentafsirnya sendiri, guys. Oke, tajuknya ialah YouTuber Malaysia justru memartabatkan budaya dan bahasa Indonesia. Tanpa berbasa-basi, jom kita saksikan dan semak video ini, guys. YouTuber Malaysia ikut martabatkan budaya dan bahasa Indonesia. Oke. Sungguh banyak YouTuber luar negeri yang membuat video reaksi terhadap konten-konten YouTuber Indonesia. Mereka yang kerap bikin konten reaksi termasuk sejumlah YouTuber Malaysia. Di antara mereka, ada yang punya ikatan batin, bahkan hubungan darah dengan orang Indonesia. Hal ini menarik sekali. BDC Channel. Kebanyakan penontonnya justru datang dari Indonesia. Boleh jadi orang Indonesia pun ingin mengetahui reaksi warga negara lain atau tetangga terhadap suatu konten. Kita harus menyambutnya secara positif. Tujuan mereka tentu buat mendapatkan penonton dari Indonesia. Tapi hal ini tidak masalah. Soalnya pasti ada pula penonton dari negara YouTuber tersebut. Para YouTuber itu perlu kita hargai karena ikut mengapresiasi budaya dan bahasa Indonesia. Secara tidak langsung pula, mereka ikut memartabatkan bahasa dan budaya Indonesia. Semua rekan-rekan saya, guys. Untuk membuat konten reaksi tetap diperlukan usaha. Minimal harus mengenal bahasa dan budaya Indonesia. Kemampuan bahasa itu diperlukan untuk memahami konten. Kemampuan bahasa Indonesia diperlukan untuk membuat judul. Juga untuk memahami komentar-komentar yang muncul. Tanpa mengerti bahasa Indonesia, sulit pula bikin judul dan kata kunci. Ini contohnya. YouTuber tentu memilih kata kunci yang kuat. YouTuber akan memilih kata peradaban yang ditonton lebih banyak dibanding tamadun. Betul. Berikut ini adalah contoh video reaksi dari YouTuber Malaysia. Ayu Nuar, ya. Sedap ni suara. Wow, animation ni pun cantik. Indonesia is the most beautiful land in the universe. Wow. Anak yang manis, anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium merah pipinya. Okey, itu lagu
ni, Suriram. Lagu Suriram ni pun famous juga. I tak pasti dia asal Indonesia ataupun Malaysia, tapi lagu ni I suka. Macam Suriram, tapi dia buat gaya dia best gila kot. Macam dia ubah sikit. Selain konten reaksi, ada juga YouTuber tetangga yang bikin video menarik yang lain seperti tebak lagu. Tebak lagu. Setelah kau kenal dia, Ayu. aku tiada berdaya. Teganya kau putuskan. Oi, nampak lain? Emosi lah. Emosi betul. Itu dari negara mana? Kita akan Oh, kadang-kadang konten reaction ini guys. Kadang-kadang dia ada yang membuka minda kita, dia ada banyak pelajaran yang kita boleh dapat sebenarnya. Nah, contoh yang ini, mereka belajar sesuatu nyanyian itu melalui rakan masing-masing. Itu video konten reaction namanya, yang mana kita dapat input yang positif, yang baik, kita ambil sebagai pelajaran, pengajaran, panduan bagi kita. Nah, itu salah satunya lah. Oke, kita lanjutin guys. Kanku, Oi, aku lah yang kau sakiti, aku yang sakiti. tahu dia. Dia nyanyi penuh maksudnya payment dia lebih. Oh my god, what is that? Shilamza. Once, dia luar. Dirimu saja ku berkata. Tahu. That's the only song that I know. Mungkin saja kau bukan yang dulu lagi. Teng, teng, teng. Mungkin nanti Peter Pan. Oh, judul lagu Dia dah bangun kan? Dia dah bangun. Lagu ni sampai sekarang Lupakanlah aku. Ini menguji minda juga nih. Jujurlah, Kon- Pak. konten sebegini nih. Bila kau tak lagi Raja. cinta. Tren Publika. Oke guys, itu sebabnya kenapa YouTube di Malaysia ini sering membuat konten terkait dengan Indonesia. Pertamanya mereka ada pertalian darah, dan mereka juga memang berasal dan lahir di situ guys, di Indonesia. Sebab mungkin mereka sudah mengenali Indonesia itu lebih lama, dan itu sebabnya mereka membuat konten-konten terkait dengan Indonesia. Dan kalau dari sisi baik positifnya pula, kebanyakan konten-konten daripada YouTuber Malaysia ini, dia memaparkan kebudayaan suku kaum di Indonesia, bahasanya. Itu juga merupakan satu pelajaran bagi kita, dan itu menaikkan martabat negara Indonesia itu ke peringkat yang lebih tinggi sebenarnya. Jadi macam saya sendirilah, saya buat reaction ini sebenarnya pertama dulu ingin saja mencoba, dan bila saya sudah banyak react tentang terkait dengan negara Indonesia dari segi budaya, bahasa, pembangunan, politik, ekonomi, ketenteraan, banyak pelajaran yang saya dapati guys, secara jujurnya. Nah, kalau dulu saya tidak pandai sangat berbahasa Indonesia ini, tidak mengenal bahasa-bahasa Indonesia. Sekarang ini
kayaknya saya boleh berbicara Indonesia. Itu antara sisi positif yang kita boleh ambil. Tapi biasalah guys, dalam mereaksi ini kita ada pro dan kontra. Kadang-kadang ada perkataan-perkataan yang kita belum lagi kenal tentang Indonesia ini, kita rasa kita sebut di sini bagus dan baik, tetapi mungkin pentafsiran di Indonesia, budaya di sana lain pula. Itu satu pelajaran lagi bagi kita. Jadi kita dapat mengenali di situ setiap bahasa-bahasa Indonesia melalui react video yang kita selalu buat itu. Dan yang seterusnya guys, di dalam reaction ini juga biasalah banyak kritikan-kritikan, dan kalau kita ini berjiwa yang besar, berjiwa patriot, kita terima kritikan itu seadanya. Nah, jangan kita kuat melenting, sebab kita ini manusia, memang banyak kekurangan dan kelemahan, dan lebih baik kita saling melengkapi. Itu yang lebih penting. Dan macam Trend Publica ini, dia buat react juga terkait dengan YouTuber Malaysia, kenapa mereact terkait dengan negara Indonesia. Macam Trend Publica ini dia react juga terkait dengan YouTuber Malaysia. Jadi di situ ada koneksi pelajaran yang kita boleh ambil guys. Jadi sama-sama kita membudayakan budaya di negara masing-masing. Sebenarnya bukan saja YouTuber Malaysia yang mereact berkaitan dengan negara Indonesia. Banyak lagi YouTuber di luar, contoh daripada YouTuber bule negara Jerman, daripada Arab Saudi. Saya banyak juga melihat YouTuber, contohnya channel Londo Jawa KB. Itu daripada bule Jerman guys. Tetapi apa yang dia reaction kan terkait dengan Pancasila, itu sebenarnya memartabatkan negara Indonesia. Dan saya sendiri mereact video Londo Jawa KB ini terkait dengan Pancasila, itu sebenarnya baru kita paham susunan dan posisi-posisi setiap Pancasila ini, makna-makna di setiapnya itu. Jadi itu memperkenalkan negara Indonesia itu. Dan kalau sudah kita react sesuatu terkait dengan Indonesia itu, kadang-kadang cinta kita itu lagi mendalam kepada sesuatu yang kita pelajari itu. Tetapi tidak semestinya kita perlu bertukar negara. Jadi saya macam di Sabah, Malaysia, saya tetap orang Malaysia guys. Saya tetap cintakan negara saya. Tapi apa salahnya saya belajar di negara Indonesia itu untuk mengenalinya dengan lebih dalam dan dengan lebih teliti, dan meramaikan lagi rakan-rakan ataupun teman-teman daripada situ untuk bersilaturahmi. Itu tidak salah. Dalam Islam pun sudah kita dikatakan dalam Al-Quran untuk kita saling kenal mengenal. Itu lebih penting sebenarnya. Kita meramaikan kawan di samping kita mempelajari banyak perkara terkait Indonesia dan Malaysia. Kalau negatif itu kita abaikan. Biar kita berjiwa besar untuk menerima setiap kritikan yang membina. Tetapi jangan menghina guys. Jangan kita sampai menghina di antara satu sama lain. Itu sudah tidak berarti dan tidak bagus bagi kita. Jangan sampai ke situlah. Jadi saya ingat itu saja untuk komentar pada hari ini. Agak panjang sedikit terkait dengan YouTube Trend Publica ini. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Trend Publica dapat mereact YouTuber ini tadi terkait dengan YouTuber Malaysia kepada Indonesia ini. Itu satu pelajaran bagi kita, dan sama-sama kita ambil pengajaran dan panduan di antara kedua-dua negara. Oke, sekian, kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Malaysia dan Indonesia bersaudara. Assalamualaikum, bye bye.